Di video kali ini kita akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan sekunder, dampak dari adanya sains dan teknologi terhadap bidang transportasi. Seperti yang Ibu bilang, awal mula perkembangan bidang transportasi itu sejak ditemukannya roda. Nah, ini tidak akan kita bahas, nanti kita akan lihat apa-apa saja perkembangan yang ada sekarang. Yang pertama itu, perkembangan itu adalah Internet of Things. Ini artinya kita itu mempergunakan internet juga dalam bidang transportasi. Salah satunya itu adalah yang pertama dalam penentuan rute. Kemudian yang kedua, bisa memprevensi adanya kecelakaan. Kemudian yang ketiga itu dengan berikan adanya keamanan. Semuanya ini dengan mempergunakan sensor yang diletakkan pada kendaraan tersebut. Nah, sebagai contoh, Taiwan itu busnya itu ada sensor yang bisa mendeteksi keberadaan bus itu di mana. Dia sudah pada lokasi ataupun bus station yang mana, sudah pada halte yang mana. Dan ini mempermudah pengguna. Kita itu bisa mendownload aplikasi dari handphone untuk bus yang ada di kota tersebut dan mendeteksi keberadaan dari bus itu di mana. Ketika kita melihat bus itu mungkin kira-kira 10 menit lagi tiba di lokasi halte kita, itu kita bisa memprediksi jam berapa kita harus keluar dan jam berapa kira-kira kita harus bersiap-siap berada di halte tersebut sehingga sampai ke tempat tujuan kita dengan tepat waktu. Nah, ini sangat membantu sekali mengefisiensikan waktu kita untuk dapat sampai ke suatu tempat. Jadi kalau kita tahu bahwa satu bus itu lama datangnya di satu halte, kita bisa mencari halte lain. Dan dengan mempergunakan aplikasi ini, itu kita bisa melihat tujuan kita kemana dan bus apa kira-kira yang bisa kita naiki. Ini kan salah satu kemajuan dalam bidang iptek, terutama dalam Internet of Things pada bidang transportasi. Mungkin di Indonesia, ke depannya ini bisa diaplikasikan juga. Kalau untuk menghindari kecelakaan atau safety juga mempergunakan sensor yang dapat dia memberitahukan driver ataupun pengemudinya bahwa ada kendaraan yang dekat sehingga harus memperlebar jarak dan lain sebagainya. Sekarang juga sudah dikembangkan, itu drivernya itu bukan dari manusia, melainkan mobil itu sendiri bisa mengendarai dirinya sendiri, hanya tinggal kita kasih petunjuk di petanya atau melalui Google Maps seperti itu, dan dia bisa mengendarainya sendiri. Mobil yang seperti itu contohnya adalah Google Car dan Tesla. Jadi dia lebih aman. Yang lain dikembangkan lagi itu adalah lightweight vehicle materials. Artinya di sini material yang dipergunakan untuk membuat mobil atau kendaraan itu dia yang lebih ringan sehingga membuat energi yang dibutuhkan itu lebih kecil. Seperti kita tahu, kalau misalnya penumpang dan kendaraannya itu berat, energi yang dikeluarkan untuk bergerak itu juga lebih besar. Jadi kalau kendaraannya sendiri itu ringan, energinya itu menjadi lebih kecil. Sama seperti Internet of Things tadi, kita ada on-demand ride services seperti Uber, Grab, Gojek. Ini merupakan salah satu kemajuan dalam bidang transportasi. Yang terakhir nanti itu akan kita bahas tentang magnetic levitation trend. Jadi dengan adanya levitasi atau pelayangan akibat magnetik ini tadi, maka kereta api itu bisa bergerak dengan sangat cepat. Ini ada di Jepang. Nanti kita akan lihat seperti apa. Yang pertama kita lihat di sini itu adalah kereta maglev, magnetic levitation. Levitation itu artinya melayang. Jadi kalau yang ada itu dari Tokyo sampai Osaka dengan kecepatan yang sangat tinggi, 1000 km per jam. Sebenarnya apa yang dimaksud sebagai magnetic levitation? Itu adalah suatu fenomena fisika yang berasal dari adanya dua gaya elektromagnet yang berinteraksi, mereka saling tolak. Jadi antara rel dengan roda kereta apinya, ini dua-duanya itu bisa membuat gaya elektromagnetik yang sama, menyebabkan mereka memiliki kutub magnet yang sama. Ini utara, ini juga utara, sehingga mereka akan saling tolak. Kalau mereka saling tolak, artinya mereka melayang, tapi ini bisa berjalan ataupun bergerak. Kenapa dibuat melayang seperti ini? Untuk menghindari gesekan. Jadi dia, energinya tadi, itu dipergunakan seluruhnya untuk kecepatannya, tidak untuk menghindari adanya gesekan. Seperti yang kita tahu, ketika dua benda bersentuhan, itu sudah ada gaya gesek di antara keduanya akibat interaksi molekul-molekul di permukaan dua benda yang bersentuhan tersebut. Kalau dia melayang seperti ini interaksinya itu tidak ada, tapi dia bergerak dengan sangat cepat. Inilah kenapa
si MAHLAB ini tadi bisa bergerak dengan sangat cepat karena dia tidak menyentuh relnya dan menghindari adanya kehilangan energi dari gesekan ataupun panas selama si rel dengan si bannya itu bergerak. Selanjutnya, yang Ibu bilang tadi itu adalah material yang ringan yang dipergunakan pada alat transportasi. Contohnya di sini, kalau yang tradisional itu pakainya baja ya, memang baja lebih kuat, tapi dia berat. Kalau misalnya kita pakai magnesium sebagai contoh di sini, maka ada pengurangan berat sebesar 30-70%. Kalian bayangkan, energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan si mobil dengan magnesium ini tadi itu akan lebih kecil dibandingkan dengan yang menggerakkan si baja. Namun demikian, memang kekuatannya itu juga berbeda ya antara baja dengan magnesium. Banyak orang mengatakan memang mobil zaman sekarang itu lebih cepat penyok dibandingkan dengan mobil zaman dahulu. Memang benar, karena zaman dahulu orang itu belum berkembang sekali sehingga material yang masih bisa dipakai hanya baja. Tapi kalau sekarang itu sudah ada magnesium. Bahkan dikembangkan lagi ada carbon fiber composite, itu bisa mengurangi massa 50-70%. Aluminium dan AL matrix composite itu 30-60%. Titanium 40-55% dan advanced high strength steel itu 15-25%. Ini semua demi mendapatkan material yang mekaniknya itu kuat, hampir setara dengan baja, tetapi juga dia ringan. Itu yang sedang dikembangkan, material yang kuat tetapi ringan. Karena dia dikompositkan. Komposit ini artinya penggabungan ya, karbon dengan fiber, tapi tidak terjadi reaksi kimia, satu sebagai matriks, satu sebagai filler, seperti itu.